Melangkah nggih. Biasanya kalau saya menghadiri diundang untuk ngisi parenting itu kebanyakan 90% ibu-ibu, emak-emak. 99. Ini luar biasa. Silahkan beri aplaus yang luar biasa buat panjenengan ayah-ayah hebat. Semoga ini terus nggih berlanjut ya. Ayah tetap masuk dalam pengasuhan putra putri tercinta, momen-momen penting putra putrinya dihadiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat mboten Bapak Ibu parents hebat? Semangat? Coba saya doakan yang menjawab salam saya dengan semangat, Allah mudahkan panjenengan membersamai putra-putrinya sebaik-baik mungkin, dan Allah berikan takdir dan nasib yang terbaik untuk putra-putri panjenengan. Purun mboten? Jawab salam saya dengan semangat agar Allah juga ridho dengan panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puja kepada Sang Maha Kuasa, puji kepada Sang Maha Suci. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pada pagi hari yang cerah ini, alhamdulillah boten mendung, boten hujan. Allah ringankan langkah kaki ayah bunda hebat untuk menghadiri acara pagi hari ini, parenting sekaligus pengambilan rambut putra putrinya. Sekilas tentang saya, nama saya Esti Sesanti Wulandari, sarjana sosial magister manajemen atau biasa disapa Bunda Wulan. Rumah saya di Kulon Progo. 1,5 jam saya menuju ke sini. Masya Allah. Ini kali kedua nggih Bu nggih. Kali kedua saya ke sini juga acara parenting. Ada satu tema yang akan saya sampaikan. Setiap anak istimewa, tapi kenapa tidak semua jadi hebat? Penasaran boten dengan materi kita pagi hari ini, ayah bunda? Nggih. Sama-sama kita baca basmalah agar Allah ridho dengan pertemuan kita pada pagi hari ini, sehingga apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini ada ibrah yang bermanfaat untuk kita semua. 3, 2, 1. Bismillah. Kita mulai saja nih. Ayah bunda, kesabaran dalam mendidik anak itu adalah sebuah proses panjang dan penuh ujian bagi orang tuanya. Anak itu amanah dari Tuhan untuk diselamatkan di dunia dan di akhirat. Anak juga investasi bagi orang tua yang diharapkan hasilnya nanti berupa kesolihan di dunia sampai di akhirat. Ayah, bunda, saya mau tanya. Panjenengan kalau punya bayangan ingin mempunyai sebuah rumah nggih niki, jenengan itu punya gambaran boten? Saya ingin punya rumah desainnya seperti ini, budgetnya sekian, 500 juta atau 800 juta atau 300 juta, nanti furniturnya dan lain-lainnya seperti apa. Itu baru membangun sebuah rumah, jenengan sudah ada gambaran boten? Sudah? Sampun? Nah, itu baru membangun sebuah rumah. Saya tanya, membangun sebuah rumah sama membangun rumah tangga, itu penting mana? Rumah tangga dulu. Ketika membangun rumah tangga, sudah kepikiran boten ayah bunda, rumah tangga seperti apa yang akan saya bangun nantinya bersama pasangan saya, visi misi apa yang kami samakan dengan pasangan, pola didik seperti apa yang saya berikan ke anak-anak kami nantinya, itu sudah ada dalam gambaran panjenengan belum? Belum. Berarti mulai sekarang harus dikonsep ayah bunda. Kenapa? Penting. Dari awal kita harus tahu, anakku ini nantinya akan aku cetak seperti apa, akan aku didik seperti apa, pola asuhnya bagaimana. Itu penting. Karena butuh ilmu,
dan butuh pertolongan Allah. Kenapa? Karena proses dalam membersamai buah hati itu adalah suatu proses perjalanan yang sangat panjang, yang penuh tantangan dan menguras emosi. Betul, betul? Betul, menguras emosi. Kalau kita tidak tahu ilmunya dan tidak minta pertolongan sama Allah, ada orang tua yang mungkin di tengah jalan menyerah dalam mendidik putra-putrinya. Itulah kenapa Allah berjanji kepada kita, barang siapa yang mau mendidik anak-anaknya sebaik mungkin akan mendapatkan amal jariyah, walaupun kita sebagai orang tua sudah meninggal. Itu terus mengalir. Lanjut Bu Guru. Mboten enten, tidak ada anak yang terlahir bodoh. Yang ada adalah orang tua yang tidak mengerti. Mungkin ayah bunda, anak itu kan dia terus belajar. Belajarnya itu banyak. Ketika dalam proses belajarnya putra-putri panjenengan, kok mengalami sebuah kegagalan, katakan sama anak kita, kegagalanmu itu bukan berarti kamu bodoh, nak. Tapi itu adalah sebuah proses di mana kamu harus menjalani semua itu. Ketika putra-putri panjenengan mengalami kegagalan dalam proses belajar kehidupannya, jangan dimarahin. Jangan dikoreksi saat itu. Tapi yang anak butuhkan apa? Pelukan, dikuatkan, dimotivasi. Nanti ketika timingnya tepat, baru dikasih tahu, dikoreksi bareng-bareng. Oh, nak, tahu nggak kenapa seperti ini, seperti ini? Lalu solusi kedepannya seperti apa? Ya, ini lanjut Bu. Tidak ada anak yang nakal, boten enten. Yang ada adalah orang tua yang kurang memperhatikan. Anak yang dilabeli nakal itu barangkali mereka sedang melampiaskan rasa ingin tahunya. Nah, kita ini sebagai orang tua, sabarnya diperluas lagi. Syukurnya ditambah lagi. Banyak anak-anak yang aktif. Mereka nggak nakal. Tapi mereka ingin tahunya tinggi. Tapi kenapa orang-orang di sekitar anak itu mengatakan, kok nakal banget toh? Sitik-sitik ini, bukan nakal. Oke? Lanjut. Tuhan yang memilihkan anak untuk diri kita. Kita yang memilih bagaimana cara dalam mengasuh dan mendidiknya. Terserah panjenengan. Panjenengan mau mendidik seperti apa? Itu hak panjenengan. Allah, Tuhan tidak pernah salah dalam memilih rahim seorang wanita untuk ditempatkan bayi di dalam rahimnya. Jadi tidak ada anak yang salah diturunkan ke bumi ini. Tuhan menganugerahi sifat yang melekat pada anak kita. Tapi kita yang memilih bagaimana cara membangun karakter anak yang kelak membentuk kepribadiannya. Kita punya hak untuk membentuk karakter anak. Tuhan Maha tahu apa yang terbaik untuk hidup kita. Kita bisa memilih bagaimana cara bersyukur sehingga sanggup atau tidak memaknai fakta yang ada sebagai berkahnya. Ayah, bunda, tidak semua laki-laki yang sudah menikah, perempuan yang sudah menikah itu bisa bergelar, bisa disebut ibu dan ayah dari anak yang terlahir dari rahim seorang ibu atau istrinya. Karena itu hak prerogatifnya siapa? Allah. Jadi apapun keadaan anak kita, syukuri, doakan. Karena begitu orang tua mensyukuri apapun keadaan anaknya, apakah anaknya itu pintar atau tengah-tengah, cantik, ganteng ataupun enggak, itu semua pemberian Allah. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada orang tua yang sempurna, begitu juga tidak ada anak yang sempurna. Lanjut Bu. Ada anak yang terlahir dengan kondisi medis tertentu tapi dia ceria. Ada anak yang super aktif,
tapi dia suka menolong. Ada anak yang tidak pandai berhitung, tapi pandai bercerita. Ada anak yang cengeng banget, tapi penyayang. Setiap anak memiliki tahap perkembangan yang berbeda. Tugas orang tua terus membersamai mereka agar bisa menjadi yang terbaik versinya. Ada cerita ayah bunda, ceritanya ada seorang ibu-ibu. Ibu ini memiliki putri Down syndrome. Panjenengan bersyukur putra putrinya terlahir normal. Si ibu ini walaupun putrinya ini Down syndrome, tapi sangat bersyukur. Dia datang dan ngomong, alhamdulillah bunda, saya bersyukur walaupun Allah memberikan anak Down syndrome kepada saya tidak mengeluh. Betapa hebatnya ibu ini. Apakah kita bisa sekuat ibu ini, ayah bunda? Dia tidak malu punya anak Down syndrome. Si ibu ini berusaha keras menjadikan anaknya, kekurangannya itu dia syukurin. Dan yang nantinya yang muncul apa? Potensinya. Ketika saya kondangan, anak ini duduk di depan saya. Begitu anak ini ke belakang, saya sudah kelihatan kan fisiknya kan kalau anak-anak Down syndrome. Dia cepat akrab dengan saya, ngajak ngobrol segala macam. Ternyata kehebatannya apa ayah bunda? Di balik kelemahan Down syndrome-nya ini, anak ini sudah hafal 2 juz. Ibunya cerita. Karena ibu ini bersyukur bahwa anaknya itu adalah amanah dan pemberian dari Allah. Dia didik sebaik-baiknya, akhirnya apa? Muncul potensinya. Anak ini bisa. Ketika saya pancing kan, yuk coba saya pancing dengan 1 surat. Dia ikutin dengan gaya bahasanya yang terbata-bata, bisa. Masya Allah, saya benar-benar salut. Nah, lanjut Bu. Anak akan mencontoh perbuatan orang tuanya. Kita sebagai orang tua itu akan menjadi role model terbaik anak kita. Dari ujung rambut sampai ujung kaki kita semuanya dicontoh ayah bunda. Jadi jangan heran kalau panjenengan melihat semisal apakah melihat di putra-putrinya panjenengan atau melihat ke anak-anak lain ketika panjenengan sedang berjalan kemana, ada seorang anak yang ketika bermain kok tiba-tiba tangannya enteng banget, hanya masalah sedikit bertengkar dengan temannya langsung apa? Mukul, nendang, atau kok mulutnya enteng banget ngucap maaf, kata-kata jorok. Ini jangan langsung menyalahkan si anak ini nggih. Karena pastinya si anak ini akan melihat pada orang-orang terdekatnya, entah itu ayahnya, ibunya, simbahnya, omnya, atau temannya. Itu secara tidak langsung akan terserap. Ini terserap. Jadi ada seorang anak mungkin tangannya ini gampang banget maju, dia melihat ayahnya, maaf nggih, ayahnya mungkin di rumah ketika ribut dengan istrinya main tangan, atau ketika bertengkar pasangan suami istri ini, si ibu dengan mudahnya mengeluarkan kata-kata tajam kepada suaminya. Anak itu melihat dan mendengar. Anak itu belajarnya dari mana? Bukan dari yang kita perintahkan ke anak, tapi anak belajar dari apa yang dia lihat, dari apa yang orang tua contohkan, dan dari apa yang orang tua lakukan, ulang-ulang terus setiap hari. Itu yang anak pelajari dari kita. Dan nanti ketika si anak ini bertumbuh, dari anak menjadi remaja, menjadi dewasa, lalu menikah, jangan salahkan si anak ini kalau dia akan menormalisasikan, sesok kalau aku nikah, aku punya istri, aku nggak masalah main tangan sama istriku. Kenapa? Nyontoh. Atau anak perempuan, besok kalau aku punya suami, nggak masalah. Aku ngomong kasar sama suamiku. Nyontoh siapa? Ibunya. Makanya hati-hati. Hati-hati dalam bersikap, hati-hati dalam bertindak, hati-hati dalam berlisan. Lanjut. Anak itu seperti kupu-kupu.
sebagian bisa terbang lebih tinggi dibanding yang lain, lalu kenapa orang tua harus membandingkan anaknya dengan anak orang lain? Setiap anak itu berbeda ayah bunda, mereka spesial. Biasanya ibu ini yang sering stres. Stresnya apa? Ketika melihat anaknya sama dengan anak orang lain, anak temannya, usianya sama, katakanlah 7 tahun. Kenapa ya? Anakku di usia 7 tahun kok tidak bisa sama dengan anak A, B, C yang usianya sama 7 tahun. Lalu dibandingkan. Hati-hati nggih Bu, hati-hati nggih Pak, jangan suka membandingkan anak. Semuanya itu punya tahapan perkembangan yang berbeda. Mungkin anak si A itu dia cerdas, dia pinter di bidang A. Tapi anak kita juga bisa pinter di bidang B. Jadi nggak bisa kita samakan. Orang punya anak 2 kandung, kakak adik, itu aja nggak bisa disamakan, nggak boleh dibandingkan. Apalagi dengan anak tonggone. Lanjut. Semua anak pada dasarnya cerdas, tetapi pada bidang yang berbeda. Anak yang cerdas tidak untuk anak yang pintar matematika saja, ya Bunda. Tapi ada anak yang pintar biologi, menyanyi, memasak, menghafal. Orang pintar itu bukan Einstein saja. Ada Desi Ratnasari itu penyanyi, pintar. Ada Pak Habibie, pintar. Ada Rudi Hartono, pintar. Ada Chef Juna, suka masak, pintar. Mereka cerdas di bidangnya masing-masing. Panjenengan kalau ingin tahu potensi bakat putra-putrinya panjenengan, itu sebenarnya bisa panjenengan survei, maksudnya bisa panjenengan teliti, bisa panjenengan gali dari sekarang, itu dari nilai rapotnya. Contoh, nilai rapotnya itu di bidang matematika atau di bidang bahasa atau bidang apa yang bagus, amati terus. Berarti anak saya punya potensi di bidang itu. Kalau matematikanya ternyata kurang bagus, berarti tidak bisa di bidang itu. Saya punya anak 2 ini ya Pak ya. Yang barat itu cowok, itu matematikanya bisa. Tapi adiknya nggak bisa. Saya nggak pernah memaksakan. Adiknya sambat setiap kali belajar itu, ulangan matematika, rapotnya itu matematikanya mesti selalu kalah dibanding masnya. Ya nggak apa-apa. Nanti saya bilang, Bunda akan terus pantau dari hasil rapot, dari SD, SMP, SMA, itu nanti menjurus kemana, itu menentukan ke kuliahnya. Kalau yang bagian eksaknya pintar, berarti anak ini cerdas di bidang itu. Tapi kalau non-eksaknya pintar, berarti kita pilihkan jurusan-jurusan yang memang mengarah ke yang dia kuasai. Atau mungkin agamanya yang pintar. Kok agamanya kok nilainya bagus-bagus? Kita arahkan, kok agamamu bagus ya Dik. Anak saya pelajaran agamanya bagus, mesti di atas 9 terus. Tapi matematika 7,5, 7, mentok 8, itu udah alhamdulillah banget. Ya, ini semuanya cerdas pada bidangnya masing-masing. Lanjut Bu. Dalam peran kita sebagai orang tua, kita belajar bahwa membantu anak meraih potensinya lebih penting daripada memaksa anak harus lebih hebat. Ini ayah bunda. Kalau saya akan lebih cenderung memunculkan potensi bakat anak saya daripada saya meminta anak saya untuk melebihi temannya si A, si B, si C. Enggak. Kenapa? Dalam bayangan saya, dalam pikiran saya, 30 tahun ke depan nantinya, dunia anak saya akan berbeda dengan dunia saya. Mungkin zaman sekarang, ayah bunda, zaman sekarang kita lulus kuliah, asalkan nilai kita tidak jelek, kita masih bisa bawa ijazah kita. Ada perusahaan yang mau menarik kita untuk jadi karyawannya. Tapi belum tentu itu terjadi 30 tahunnya akan datang. Potensi bakat ini harus dikembangkan. Tapi, sekali lagi ayah bunda, potensi bakat ini, dia akan bertumbuh sesuai dengan melihat kebiasaan orang tuanya di rumah seperti apa. Ini, panjenengan punya kebiasaan apa?
suami istri punya kebiasaan apa, itu akan dilihat sama anaknya, itu nanti akan membentuk karakter si anak. Nah, karakter ini sedikit banyak akan menentukan masa depannya. Jadi monggo mulai sekarang kita perbaiki kebiasaan buruk kita agar anak kita juga memiliki karakter yang baik. Dimulai dari kita. Kita ingin anak kita suka membaca, ya dimulai dari kita. Kita harus mau membaca. Tapi kalau kita lalai dengan anak kita membiarkan anak kita hanya terus main game aja, atau kita sibuk mencari uang, ya mencari uang boleh, karena itu memang kebutuhan, kita memang perlu uang. Tapi jangan lupa kita ada anak yang harus kita bersamai. Jangan sampai ayah bunda, ketika anak membutuhkan perhatian kita, panjenengan sibuk terus mencari uang, jenengan ngucap seperti ini, kamu tahu nggak, papa cari uang, berangkat pagi pulang malam kadang lembur untuk siapa? Untuk kamu. Kalau papa sudah lembur dapat uang, uangnya untuk apa? Untuk kamu sekolah, untuk kamu membeli apa keinginanmu, untuk kamu ini itu segala macam. Yang anak tahu, kalau papaku sayang sama aku, kalau mamaku sayang sama aku, ketika aku butuh orang tuaku, dia ada. Ketika momen-momen penting hidupku seperti ngambil rapor atau anak apa gitu dapat penghargaan, orang tuanya ada. Anak itu akan merekam memori bukan ketika masih kecil, ketika nanti dewasa, memorinya itu tidak merekam dulu aku diberikan makanan enak, dulu aku pakaiannya bagus, dulu aku mainannya mahal. Tapi yang akan terekam dalam memori anak itu apa, ayah bunda? Ayahku ada ketika aku membutuhkannya. Ibuku ada ketika aku curhat dengannya. Anak amanah tanggung jawab. Tanggung jawab itu bukan sekedar panjenengan bisa kasih makan, bisa ngasih uang jajan, bisa menyekolahkan sampai tinggi, nggak cukup sampai itu. Tapi yang anak butuhkan apa? Kehadiran panjenengan, telinga panjenengan, cinta kasih panjenengan. Apakah di sini masih ada ayah bunda yang masih menjaga komunikasi akrab dan sangat besti dengan putra putrinya? Ada mboten? Ada, harus ada. Dari kecil, dulu anak saya itu sejak masih kecil, itu saya biasakan curhat sahabat antara saya sama suami saya. Ketika mau tidur, biasanya kita tidur itu ketika anak masih kecil, itu kan bareng. Saya jadikan momen itu, yuk sekarang waktunya curhat sahabat. Semua diceritakan. Dalam curhat sahabat itu, nanti akan membentuk kebiasaan habit. Sampai anak sekarang, yang baru itu kan SMA kelas 1. Yang kecil itu SMP kelas 3 mondok. Mereka tidak malu cerita sama kami orang tuanya. Nah ini penting, bagi yang beragama Islam, yang punya anak laki-laki harus dekat dengan anaknya. Kenapa? Ketika momen anak puber, ini penting ya ayah bunda ketika anak laki-laki puber dan mengalami yang namanya mimpi basah pertama, kalau seorang ayah tidak dekat dengan anak laki-lakinya tidak diberi pemahaman tentang kepuberannya, dia tidak tahu apa yang dilakukan. Dia tidak tahu aku harus mandi besar, bagaimana caranya. Karena ada kejadian, kelewatan. Saya pernah tanya sama seorang, saya di rumah buka les-lesan, saya tanya murid saya, kelas 5 SD, Mas, kamu sudah puber? Malu anak itu. Kenapa Bu? Kok tanya? Enggak, Bu Ulan cuma mau tanya. Ibunya ada di situ. Sudah Bu, kelas berapa? Kelas 4. Ibunya kaget, loh kok enggak cerita sama ibu? Putranya buatan cerita, buatan. Kemana 1 tahun ini? Nih, komunikasi dijalin. Lanjut. Berhenti membandingkan anak. Tidak akan pernah sama anakmu dengan anak orang lain. Berhentilah membandingkan mereka. Tujuan utama membesarkan dan mendidik anak bukan berlomba-lomba lebih unggul, tetapi bagaimana dia bisa menjadi anak yang berakhlak mulia dan berguna untuk sesama.
Hati-hati ayah bunda, ketika kita membanding-bandingkan anak antara kakak dengan adiknya, itu bisa terekam di dalam memorinya sampai si anak kita dewasa. Kita sebagai orang tua seringkali khawatir, seringkali takut ketika anak kita keluar dari rumah. Kita khawatirnya apa? Ojo-ojo anakku dibully karo koncone di luar rumah. Tetapi kita sadar enggak bahwa kita sebagai orang tua itu juga bisa melakukan pembulian kepada anak kita. Contohin apa? Halah, ngono wae kok ra iso. Itu bentuk pembulian verbal. Membandingkan, itu pembulian verbal. Dan bisa menjadi keretakan hubungan antara kakak adik. Kenapa? Mungkin si ayah atau si ibu ini terlalu membanggakan salah satunya. Jadi yang satunya itu merasa iri. Kenapa ayahku, ibuku selalu membandingkan saudaraku? Ini bisa, ya saya baca dari psikologi seperti itu. Jadi nanti lama-lama akan muncul kebencian dengan saudaranya. Itu kita penyebabnya, orang tuanya. Makanya sekali lagi, tolong jangan membandingkan anak kita. Mau anak 2, 3, 10 sekalipun, masing-masing memiliki potensi, minat bakat, keunggulan masing-masing. Ada seorang pemuda, ada sebuah cerita. Ada seorang pemuda ini ketika berjalan, dia menemukan sebuah sarang burung. Dilihatnya sarang burung itu kan terjatuh di bawah pohon. Dia lihat ada 4 telur di situ, dia bawa pulang, dia rawat sampai telurnya ini 4-4-nya menetas. Ketika sudah menetas, si pemuda ini memberikan makanan, memberikan fasilitas, melatih, bukan memberikan apapun yang terbaik untuk 4 hewan ini. Sampai pada satu momen tertentu, si pemuda ini melatih ke-4 hewan itu apa? Berlatih terbang. Berlatih terbang. Ketiga hewan ini bisa terbang, tapi satu hewan tidak bisa terbang. Ketika 3 hewan ini bisa terbang, si pemuda ini bangga, dia merasa berhasil. Oh, anakku, dalam artian hewan ini, yang 3 ini, sudah sukses, sudah bisa terbang sesuai harapanku. Tapi ketika menghadapi satu hewan yang tidak bisa terbang, ketika suruh terbang jatuh, malah satu hewan ini senangnya apa? Notoli tanah. Si pemuda ini merasa dirinya gagal. Padahal satu hewan ini dia tidak burung, tapi apa? Ayam. Satu telur ayam yang bergabung di dalam 3 telur burung. Kalau dari awal si pemuda ini tahu ternyata satu hewan ini bukan burung, dia akan memberikan pelatihan, fasilitas, makanan yang berbeda dari 3 hewan ini, yang nantinya malah potensinya bisa melejit. Nah ini, tapi malah membandingkan, malah nyalah-nyalah kok kamu kok gini, kamu kok gini, malah potensinya menjadi melemah. Lanjut Bu. Berlaku lembut kepada anak. Lembutlah pada anak-anak kita. Belai, peluk, cium, bicara dengan lembut, tatap dengan penuh kasih, dengarkan ketika anak bicara. Ada perbedaan ketika menerapkan pola asuh antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Ini beda ya Bunda. Mau saya bocorin? Bocorin ya. Anak laki-laki, 1, pantang dilihat matanya ketika kita ngajak ngobrol. Pantang, jangan. Semisal panjenengan ingin ngajak ngobrol putrane, Doni duduk sini depan papa, papa mau ngomong, lalu tatap mata papa, nggak bisa. Nanti yang ada apa? Anak kita akan ngomong, apaan toh pak? Lebay lihat mataku. Nggak bisa. Anak laki-laki nggak boleh ditatap matanya. Jadi posisinya gimana? Kalau mau ngajak ngobrol anak laki-laki, duduk sebelahan. Sini ayah, sini anak, atau ibu sama anak. Nggak boleh jejeran. Nggak boleh apa? Pandeng-pandengan, depan belakangan ini. Yang kedua, pantang nasehatin anak laki-laki ketika perutnya kosong, lapar.
sama seperti bapak-bapak niki. Ketika posisi lapar, pulang kerja, istrinya langsung nyambut dengan berbagai macam cerita, panjenengan pasti akan marah. Karena memang kondisi perut lapar itu pantang bagi seorang lelaki untuk diajak ngobrol. Makanya Bu, kalau para bapak-bapaknya pulang kantor, sediakan unjukan dulu. Suruh minum, suruh makan, suruh istirahat. Tahan diri kita untuk ingin cerita. Kalau saya seperti itu, nanti kalau suami kita sudah istirahat, cukup, sudah makan, baru kita masuk. Tapi kalau tidak, bisa jadi perang dunia ke-10. Iya. Ini, terus apa malih? Anak laki-laki tidak bisa dikasih 3 perintah sekaligus. Bapak-bapak sakit banget dikasih perintah sama istrinya 3 perintah sekaligus. Bisa? Waduh, berarti hebat lah biasa. Pak, nanti habis dari Pak, nanti kalau mau berangkat, tolong saya diambilkan jahitan di tempatnya Bu Dewi, nanti ke pasar belikan ikan tongkol, nanti lanjut ke Indomaret atau kemana beli ini. Sakit? Wah, berarti itu kelebihan. Biasanya itu paling maksimal itu 2. Atau kalau buat anak laki-laki, 1 dulu. 1 dikerjakan, baru lanjut satunya. Ini yang penting 1 lagi. Ketika panjenengan bapak-bapak ini punya anak laki-laki, siapa di sini yang punya anak laki-laki? Angkat tangan. Bapak-bapaknya, Masya Allah. Dipraktekkan ya. Ketika putrane panjenengan melakukan sebuah prestasi, sebuah kebaikan, nih Pak, tepuk bahunya. Bahu kanan, bahu kanan. Bahu kanan seorang lelaki itu adalah harga diri. Begitu juga dengan panjenengan. Bahu kanan. Tepukan bahu kanan seorang ayah untuk anak lelakinya sambil ngomong, hebat kamu nak, anak ayah, anak papa. Itu secara psikologis akan menumbuhkan rasa percaya dirinya naik. Anak laki-laki akan menganggap, aku diterima sama ayahku, aku disayangi sama ayahku. Ini yang melakukan bapak-bapak. Loh, gimana kalau anaknya perempuan? Anaknya perempuan bagaimana? Dielus dari sini sampai pinggang, dari samping, gini, dielus. Sambil ngomong, gimana hari ini nak? Ini dielus dari kepala sampai sini. Itu beda sentuhannya. Kalau anak masih kecil, itu bisa digendong, dipeluk, dipangku. Tapi menginjak anak remaja, mau nggak anak kita digendong? Nggak mau. Dipeluk aja, masih kan apa peluk-peluk berisi, gitu ya? Gimana caranya bonding dekat dengan anak ketika remaja? Rangkul dari sisi sebelah kanan, dirangkul ketika jalan, ketika duduk dirangkul. Ini caranya. Kalau anak perempuan itu lebih gampang, dia tidak serumit anak laki-laki. Perbandingannya seperti itu. Lanjut Bu. Mendidik anak jadi pribadi mandiri. 1. Konsisten. Panjenengan buat aturan apa? Ya ditaati. Jangan, wah nggak nangis, nggak ini. Ya jangan. Katakanlah 1 hari, suami saya punya aturan, saya punya aturan. 1 hari berapa lama main HP? Anak harus patuhi. Kalau anak melanggar apa? Suami saya tegas, ambil HP-nya benar. Ketika anak minta HP, Pak aku minta HP, tebusnya apa? Terserah, kalau saya, kamu harus melakukan ini. Apa entah itu ngaji, berapa lembar, atau melakukan apa, sampai semua aturan kita dipenuhi, syarat kita, baru HP-nya dikasihkan. Tegas dalam aturan kita. Jangan takut membuat anak kecewa. Hati-hati buat ayah bunda. Saya tahu panjenengan pasti sayang banget sama putra-putrinya. Tidak ada yang namanya orang tua tidak sayang sama anaknya. Tetapi sayang tidak memanjakan. Tegas bukan galak. Bagaimana itu? Mari panjenengan sendiri harus belajar menjadi seperti itu. Jangan dikit-dikit panjenengan melindungi anak. Jangan dikit-dikit panjenengan, nggak anakku kecewa, nggak anakku gini, nggak apa-apa. Sekali waktu kita ajarkan anak kita kecewa, itu penting. Karena dunia ini keras Bapak Ibu.
Siap tidak siap panjenengan menjadi orang tua, siap tidak siap anak-anak panjenengan itu menjadi sosok anak yang tangguh atau tidak, dunia tetap berjalan. Nih, ya. Belajar tega. Jangan dikit-dikit nurutin. Tega nyuruh anak sholat, tega suruh anak ngaji, tega suruh anak tidur siang. Tega yang positif itu baik. Saya sering jalan-jalan dari satu sekolah ke sekolah lain, sok sering diwaduli sama kepala sekolah, diwaduli nopo. Banyak kejadiannya seperti ini. Mosok ada anak kelas 4 SD, ada anak kelas 5 SD, setiap jam istirahat, orang tuanya datang, atau simbahnya datang. Untuk apa? Ada yang tahu? Natur buang air kecil sama buang air besar. Anak kelas 4, kelas 5 SD pasti ditatur. Ada lagi yang saya bikin heran apa? Anak itu tidak bisa pakai celana sendiri. Ada loh Bu, Pak. Saya tuh sampai ditunjukin, itu Bun. Jadi kalau setiap jam istirahat, orang tuanya datang, ayo pipis gitu nggih, misal anak itu cuma diem aja gini, nanti orang tuanya nyopot ke sabuk, ayo dicopot, anaknya cuma angkat-angkat kaki, nanti dituntun sampai kamar mandi, selesai kamar mandi, anaknya cuma diem, dipakaikan celana, pakaikan sabuk. Ini kalau kita tidak belajar tega, parah nanti, tekan tua. Padahal kita tidak selamanya kan mendampingi anak, kita suatu ketika akan meninggal. Paling enggak untuk keterampilan dasar yang harus dimiliki anak, kita tega. Saya di rumah, kalau lihat tempat asah-asahan itu, ada piring, gelas, sendok kotor, saya tanya, suami tanya, ini yang habis makan siapa? Terutama panjenengan kalau punya anak yang mau lulus SD, ingin dipondokkan. Itu keterampilan seperti itu harus diajarkan. Kenapa? Kaget. Anak saya yang kedua ini kan mondok, temennya ada yang ketika mondok hari pertama itu di sana ibunya baru ngajarin nyuci baju, ajari caranya nyuci itu gini. Di kamar mandi saya dengar ibunya ngajarin, nangis, setrika nggak bisa. Ini makanya belajar tega untuk apa? Untuk anak kita. Siapkan anak kita sebaik mungkin agar mereka bisa berdiri di atas kakinya sendiri ketika kita sudah tidak bisa menemani mereka. Biasakan anak menyelesaikan apa yang sudah menjadi tugasnya sebelum bermain. Kalau sudah bermain, disuruh merapikan, jangan langsung tinggal pergi. Itu harus menjadi kebiasaan. Ajarkan anak memberikan alasan untuk keputusannya diambilnya. Saya selalu memberikan kesempatan kepada anak saya, dari milih apapun, saya kasih kebebasan dan berikan alasan. Lulus SD, saya kasih kesempatan untuk ngomong, sekarang presentasi di depan papa bunda, ini ada beberapa SMP, mau masuk SMP A, B, C, mana, alasanmu apa, kenapa mau masuk ke sini. Begitu juga anak saya yang mau mondok, saya tawarkan beberapa pondokan, ini ada pondokan ini, A, B, C, kamu mau yang mana, alasanmu apa. Berikan alasan dan katakan, ketika kamu sudah memilih ini nak, apapun yang terjadi ke depannya kamu harus konsisten. Ya, dan kita jangan menyalahkan anak. Loh, itu kan pilihanmu, nggak bisa seperti itu. Ajarkan anak berjuang jika ingin mendapatkan apa yang diinginkan. Panjenengan tahu ayah bunda, anak saya ini kan jaraknya 14 bulan. 14 bulan. Saya selalu mengajarkan dari anak saya tuh yang barep itu kelas 1, berarti yang adiknya itu TK besar. Mereka minta apapun tak suruh nabung. Waktu itu barep pulang main nangis. Bun, aku mau dibelikan sepeda BMX. Sepeda BMX. Saya katakan apa? Ya, besok tak belikan sepeda BMX. Seneng kan anak saya? Pulang sekolah, anak kelas 1 SD langsung cari saya. Ingok-ingok di garasi. Nggak ada sepeda. Ketika tanya, Bun, mana sepedanya? Berdua. Kok emas sama adik nggak lihat? Apa yang saya lakukan ayah bunda? Saya ke pasar beli 2 celengan. Beli 2 celengan. Mas saya tak belikan celengan robot, adiknya celengan panda. Mas sama adik mau sepeda BMX, silahkan nabung. Anak saya protes, kok nabung? Nggak apa-apa.
nabung, nanti kamu kalau dapat uang saku, dapat dari simbah, dari siapa ditabung, nanti kalau sudah penuh baru dibuka celengannya. Kelas berapa anak saya punya sepeda? Kelas 3 SD. Itu pun anak saya merengek, saking nggak kuatnya, aku mau sepeda. Oke, satu-satunya jalan kamu mau sepeda, agar celengan itu dibuka, katamkan Al-Quran pertama kali. Setelah kamu katamkan Al-Quran, buka celengan dapat berapa? Tak tambahi. Katam Al-Quran pertama kali anak saya, itu kelas 3 SD karena ngebet pingin sepeda. Gak apa-apa, itu motivasi. Lulus SD, alhamdulillah dua-duanya sudah 6 kali katam Al-Quran. Ini motivasi. Apapun yang diinginkan anak saya harus kamu nabung. Sampai yang terakhir nopo ayah bunda, anak saya minta sepeda motor. Yang barat, yang cowok. SMP itu datang ke saya, Bun, aku besok SMA, tolong belikan motor. Oke, mulai sekarang kita nabung. Kaget anak saya. Bunda, harga motor itu mahal, puluhan juta, aku disuruh nabung. Kenapa? Bukan nggak mungkin kan? Saya kasih anak saya uang saku, dari Senin sampai Jumat, anak saya nggak jajan, jajannya di hari Jumat, dia hanya jajan ambil berapa ya bunda? 2.000. Setiap sekolah, saya bawain bekal makanan, minum, sama snack 2. Orang tahunya, suami saya notaris PPAT. Apa yang didapatkan di anak saya, itu dengan mudahnya kami kasih, tapi enggak. Anak saya sampai protes. Protesnya gini, kenapa aku nggak sama dengan teman-temanku yang lain? Kalau saya nggak belajar tega, saya tidak menyuruh anak saya berjuang, saya saat itu akan menyerah. Benar, nggak ada orang tua, nggak ada seorang ibu yang tega melihat anaknya selama 3 tahun nggak jajan, jajannya hanya di hari Jumat, itu ngambil 2.000, 3.000. Itu saya sebenarnya perang batin. Tapi saya mempraktekkan. Sampai SMA kelas 1, anak saya bisa beli motor. Saya tambahin uangnya. Nangis. Beli motor itu nangis. Bun, akhirnya emas bisa beli sepeda. Alhamdulillah, pertolongan Allah. Saya katakan, nah, kalau bunda tidak melatih kamu dari sekarang, besok, terutama yang barat, kamu adalah laki-laki besok kedepannya akan menjadi seorang suami. Kalau kamu terbiasa manja, kamu punya tanggung jawab akan istri dan anakmu, dan kamu tidak bisa selamanya bergantung pada papa bundamu. Ketika kami memberikan uang saku yang lebih, ketika kamu kerja, gaji pertamamu kurang dari uang saku yang papa bunda berikan, kamu mau kerja enggak? Itu didikan saya untuk anak saya. Jadi anak saya paham. Saya jarang marah, suami saya jarang marah. Tapi kalau memang butuh marah, kami marah. Ya, ini lanjut. Ibu itu emosional, jelas, nggih Bu nggih, dikit-dikit emosional. Tapi ibu juga sangat kuat dalam menghadapi semua tantangan. Ibu itu super lelah, tapi tetap saja saat capek-capeknya ibu menjalankan semua apa yang menjadi tugasnya. Ibu itu sering kewalahan, tapi ibu tidak pernah menyerah. Kadang seorang ibu itu kesabarannya setipis tisu, tapi tetap dia yang paling sabar dan nggak terima kalau anaknya diapa-apain sama orang lain, dimarahin sama bapaknya pun nggak tego, nggak terima. Mudah khawatir, karena hatinya penuh harapan yang terbaik untuk anaknya. Amazing. Sebenarnya ibu itu amazing, tapi ragu dengan kemampuannya. Kebahagiaan seorang anak terletak pada ibunya. Tapi kewarasan seorang istri terletak pada apa? Suaminya. Panjenengan kalau ingin istrinya waras, terletak di panjenengan, wahai ayah. Seorang istri itu akan mengalami stres tingkat tinggi kalau diabaikan
kalau diabaikan oleh suaminya. Nggak apa-apa. Untung saya bawa serpan. Ya kan? Seorang istri itu nggak masalah dimarahin sama mertuanya, bertengkar sama atau crash dengan iparnya, tetangganya, nggak masalah. Tapi coba tanyakan istri panjenengan, seorang istri itu tidak akan kuat kalau seorang suami mengabaikan, jelas itu. Jadi kalau ingin rumah tangga panjenengan, keluarga panjenengan, anak-anaknya bahagia, bahagiakan istri panjenengan. Jangan mendoakan keburukan kepada anak. Janganlah kalian mendoakan keburukan untuk dirimu sendiri, begitupun untuk anakmu, pembantumu, juga hartamu. Ketika anak kita melakukan suatu perbuatan yang tidak kita harapkan, jangan doakan keburukan, tapi malah doakan kebaikan. Ada doanya. Bagaimana doanya ayah bunda? Allahumma yahdik. Oke? Jadi ketika anak kita kok dikandani ngeyelan atau melakukan perbuatan yang di luar ekspektasi harapan kita sebagai orang tua, doakan Allahumma yahdik, sebut nama anak panjenengan, bin dan bintinya, lalu berdoa. Doakan. Barangkali di samping putra-putri panjenengan itu ada malaikat yang mengaminkan. Nah ini, hati-hati. Efek negatif jika suka membandingkan anak. Satu, anak menjadi stres. Anak tidak suka dibandingkan, dia akan menjadi stres. Yang kedua, lama-lama anak akan menjauh karena dia minder. Kalau terus membandingkan, maka akan menekan bakat yang dimiliki oleh anak kita. Semua anak adalah bintang. Allah tidak pernah membuat produk gagal. Sekali lagi, Allah tidak pernah membuat produk gagal. Tidak ada anak yang bodoh, yang ada adalah anak yang tidak pernah diberi kesempatan belajar, sehingga potensi bakat yang dimiliki tidak berkembang maksimal. Sabar kita tadi, syukur kita ditambah, diperluas lagi, agar kita juga bisa menampilkan potensi yang terbaik yang dimiliki oleh anak kita. Kalau ingin membandingkan anak, jangan bandingkan dengan orang lain, jangan bandingkan dengan saudaranya, tapi bandingkan diri anak kita 1 tahun yang lalu. Contoh, apa beda kakak 1 tahun yang sekarang dengan 1 tahun yang lalu? Itu lebih baik. Jangan membandingkan, kenapa kamu tidak bisa seperti kakakmu? Kenapa kamu tidak bisa seperti A, B, C? Hati-hati. Anak akan merekam memori itu di otak belakangnya, dan akan terbawa sampai mereka dewasa, sampai mereka menikah, dan jangan sampai perlakuan kita ke anak akan membuat yang namanya luka batin dalam diri anak. Biasanya di dalam ilmu psikologi ini ada istilah laki-laki red flag atau green flag. Panjenengan pernah mendengarkan? Nah ini karena apa? Karena anak selalu yang pertama dibanding-bandingkan, yang kedua selalu dimarahi. Nanti ini akan berimbas ketika si anak ini dewasa dan memiliki istri. Membuat gunung bukan meratakan lembah. Ayah, bunda, jangan pernah memaksa ikan bisa terbang, burung bisa, ikan bisa, ya benar kan? Ikan bisa terbang, burung bisa berenang. Sampai kiamat nggak bisa. Ada satu yang bisa, ikan itu berenang. Apa ya bunda? Ada yang pernah ingat? Dulu iklan di Indosiar, ikan pari-pari. Waktu zaman saya kecil, saya dibohongin, ikan pari-pari ini bisa terbangan. Ini, tapi sampai kiamat nggak akan pernah bisa, karena potensi bakat anak kita berbeda. Jika seorang anak mendapatkan nilai jelek di sekolah, sekali lagi, bukan karena anak kita bodoh, tapi anak kita juga sedang proses belajar. Ada kisah nyata lagi, seorang ibu ini memiliki anak yang dia, maaf dalam tanda petik,
pelajarannya itu agak kendor. Disekolahkan sekolah umum tidak bisa ngikutin, dipondokkan tidak bisa ngikutin. Sampai di satu titik si ibu ini menyerah dan bertanya kepada seorang ustadz. Apa jawaban ustadz? Bu, yang penting ayah ibunya sudah berikhtiar maksimal, tetapi imbangi dengan apa? Ikhtiar langit. Si ibu ini disuruh mendoakan setiap mau tidur. Ini ibu, penting ya. Yang mahal dari seorang ibu itu 3. Napa mawon? 1, doa. 2, maaf. 3, ridho. Ayah, katakan sama istrinya, Mah, sebelum mamah tidur, seorang ibu sebelum tidur, Bu, panjenengan sebelum tidur, panjenengan bilang begini, ya Allah, saya contohkan diri saya nggih. Saya Esti Sesanti Wulandari binti bapak saya, ibu dari anak saya, bin dan binti, saya sudah memaafkan. Ikrarkan. Memaafkan dan saya sudah meridhoi. Nah, 2 hal ini dikatakan. Memaafkan dan meridhoi lahir batin dunia akhirat sekarang dan selamanya untuk anak-anak saya, maka maafkan dan ridhoilah anak saya lahir batin dunia akhirat, baru berdoa ditutup. Kalau panjenengan bisa bacakan Al-Fatihah. Berapa kali? Semampu panjenengan. Setiap sholat, Robi habli minas sholihin, jangan hanya dibaca cuma 3 kali, Bu, Pak. Kalau panjenengan berharap putra-putri panjenengan menjadi orang yang sukses, tirakatnya dari sekarang juga harus besar. Ingin jadi orang sukses itu kalau jenengan hanya tirakatnya sama seperti orang lain, sama aja. Kalau ingin lihat kesolihan seorang anak, lihat solih bapaknya. Tapi kalau ingin lihat suksesnya putra-putri panjenengan, lihat tirakat ibunya. Ini simbah saya yang ngomong. Ibu mau bangun di sepertiga malam. Ibu mau melakukan riadah rutin. Apa yang panjenengan bisa lakukan untuk putra-putrinya? Tahajud, bisanya silakan bangun tahajud. Panjenengan bisanya apa? Ngaji, rutin tiap hari ngaji. Sedekah. Lakukan kebaikan sekecil apapun yang membuat Allah ridho dengan panjenengan. Kalau Allah ridho, maka Allah akan memberikan takdir dan nasib yang terbaik untuk putra-putri panjenengan. Dan seorang ustadz ini memberikan nasihat kepada si ibu, Bu, tolong bacakan sebanyak-banyaknya Robi habli minas sholihin sama Al-Fatihah untuk putra-putranya jenengan yang dalam tanda kutip ini berbeda dari saudaranya. Sampai di satu titik anaknya itu dewasa, anak ragilnya ini, dia punya anak 5. Yang terakhir ini nggak bisa baca, paling kendor dibanding saudaranya. Tetapi di kehidupan sebenarnya beberapa tahun kemudian, anak ini justru yang paling sukses. Saya baca ini kisah nyata. Malah justru yang dianggap kurang, dia membantu saudaranya yang keempat ini. Membantu kakaknya, membantu mbaknya, menyekolahkan ponaan-ponaannya. Sampai si ibu ini gelo, kenapa saya hanya membacakan Robi habli minas sholihin, mentirakati 1 anak tok. Harusnya tak tirakati semuanya, biar sukses semuanya. Nggih. Jenis kecerdasan anak. 1, mungkin anak kita pintar dalam bermusik. Mampu membedakan nada, ritme, suka dengan alat musik. Yang kedua, mungkin anak kita pintar bersosialisasi, mampu berinteraksi dan memahami orang lain dengan baik. Mungkin, kenapa? Kenapa, Pak? Angge, sesi parenting, Pak. Yang kedua, mungkin anak kita pintar berbahasa, mampu menggunakan kata-kata dan berbahasa dengan baik. Kemampuan spasialnya, mampu menangkap dunia ruang visual dengan sangat baik, mengenal benda dan bentuk. Atau logikanya yang jalan, memahami hipotesis, proporsi, masalah,
solusi termasuk kemampuan berhitung. Kalau putra-putrinya panjenengan pintar berhitung, berarti logikanya yang jalan. Kinestetik, mampu memanipulasi objek dengan sangat baik. Eksistensial, peka terhadap arti hidup, proses dan akhir kehidupan, dan semesta. Atau mungkin putra-putrinya panjenengan pintar di bidang naturalis, mampu memahami makhluk hidup, peka dan perasa. Dan terakhir, intrapersonal, yaitu mengerti dan memahami dirinya sendiri. Jadi banyak sekali kecerdasan, ada 9 kecerdasan dari manusia, dan mungkin itu salah satunya adalah kecerdasan yang dimiliki oleh putra-putri Bapak Ibu. Habis materi kita. Mungkin ada pertanyaan? Monggo. Pas? Gimana? Ada yang mau bertanya? Saya persilahkan. Boten? Oh enggak, Bu Guru, bagaimana? Sampun. Oh enggak. Karena sudah, terima kasih sekali Ayah Bunda. Selalu dampingi putra-putri panjenengan. Lakukan ikhtiar langit dan ikhtiar bumi, dan semoga Allah ridho dengan perjuangan Ayah Bunda, sehingga putra-putrinya Allah berikan takdir dan nasib terbaik menjadi hamba Allah yang sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Banyak salah, banyak kekurangan dari saya Bunda Wulan, mohon maaf sebesar-besarnya. Semua kelebihan taufik ilmu hidayah datangnya dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.